Shalom teman-teman, saya Eugene. Yuk kita beribadah di sekolah minggu. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Ayo sebelum kita mulai ibadah online, kita sama-sama mau berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, lalu kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan pimpin jalannya ibadah kami, supaya kami bisa beribadah memuji menyembah nama Tuhan. Kami bisa memahami firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mbak, ini oleh-oleh buat Feren, jangan dimakan ya. Iya. Duh, banyak banget sih ini tugas bacanya. Wah, ada kue nih. Yeay. Waduh, ini kan punya Feren. Aduh, Andrew marah nggak ya? Gimana nih adik-adik? Nanti Sally ngaku nggak ya kalau ditanya sama Andrew? Loh Mbak, kok buka? Belum makan dah? Enggak. Ngaku, ini kalau bukan Mbak, apa lagi yang makan? Enggak kok, bukan aku. Enak aja kamu nuduh-nuduh. Sally, nak, tadi oleh-oleh buat Feren kamu yang makan ya? Enggak kok, Bu. Loh, tapi tadi adik bilang katanya kamu yang makan. Iya Bu, Sally yang makan, tapi Sally takut bilang ke Andrew. Ya nggak boleh gitu, harus tetap jujur, harus mengaku. Udah sana baikan sama adik. Aduh, gimana nih adik-adik? Harus ngaku ya sama Andrew. Dek, maaf ya. Iya tadi Mbak Sally yang makan. Mbak Sally lupa ini punya Feren. Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Nanti Andrew beliin Feren yang lain aja. Makasih ya Mbak udah ngaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama aku. Oke, mari kita puji Tuhan dahulu. Semangat ya adik-adik, yuk bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, keren. Yuk kita sekarang puji Tuhan lagi, kita lanjut. Semangat adik-adik. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa
Yuk sekarang kita sama-sama menyembah Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik di sini siapa yang kalau merasa takut lalu menjadi berbohong? Kenapa ya Mbak Sally berbohong? Tadi Mbak Sally itu berbohong karena dia itu merasa takut. Nah, adik-adik tahu nggak di dalam Alkitab ada loh seorang tokoh yang merasa takut lalu ia tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Nah, mau tahu siapa orangnya? Yuk kita sama-sama simak cerita firman Tuhan berikut ini. Saat Yesus berkata kepada murid-murid untuk yang terakhir kalinya, Yesus menjelaskan bahwa ia akan dibawa untuk menderita dan mati. Ia berkata bahwa yang akan terjadi sangat menakutkan, dan murid-murid akan kabur dan meninggalkan Yesus. Petrus berkata, "Sekalipun semua orang meninggalkanku, aku tidak akan sekali-kali meninggalkanmu." Tapi tentu saja Yesus terlebih tahu. Yesus berkata, "Engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam berkokok." Seperti yang dikatakan Yesus, ia dibawa pergi dan murid-murid pun ketakutan dan kebingungan. Petrus berusaha mengikuti Yesus dari kejauhan. Seorang hamba perempuan bertanya, "Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus?" Lalu jawab Petrus, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Lalu pergi dengan cepat. Kemudian seorang hamba mengenali Petrus dan berkata, "Orang ini bersama dengan Yesus." Lalu Petrus menyangkalnya, dan orang lain pun berkeras berkata, "Betul, engkau adalah salah seorang dari pengikut Yesus." Lalu Petrus menyangkalnya lagi dan berbohong. Ketika itu ayam berkokok dan Petrus teringat akan perkataan Yesus. Petrus menangis dengan sangat sedih karena ia menyesal. Setelah kematian Yesus,
murid-murid menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan. Petrus sudah lelah, tidak melakukan apa-apa, dan merasa menyesal. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang ia bisa, yaitu menjala ikan. Petrus dan beberapa murid lainnya memutuskan untuk pergi menjala ikan. Mereka pergi naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Merasa lelah dan kecewa, akhirnya mereka menyerah dan kembali ke tepian. Mereka mendayung perahu ke arah daratan, dan saat baru saja ada cahaya matahari, ada tampak seseorang di sana berdiri di pantai. Namun, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka ada seseorang yang menyadari bahwa itu adalah Yesus. Ia berkata, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia terjun ke dalam danau dan menuju Yesus. Sedangkan murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari daratan. Ketika mereka sampai di darat, Yesus mengundang mereka untuk sarapan bersama. Mereka berbincang-bincang dan tertawa bersama seperti yang selama ini mereka lakukan. Mereka sama-sama menyadari Yesus sudah mengalahkan maut dan kembali untuk merayakan kemenangannya. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu bertanyalah Yesus untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi engkau." Kemudian kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, dan ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kematian Yesus di kayu salib membuat Petrus sadar arti pengorbanannya. Petrus tahu bahwa hidupnya adalah milik Tuhan karena telah dibeli dengan harga yang mahal. Petrus telah diubahkan. Yesus tahu bahwa kini Petrus sudah siap untuk betul mengasihinya. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah tadi? Kenapa sih sebetulnya Petrus itu kok menyangkal Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena Petrus itu takut. Nah, kalau adik-adik yang jadi Petrus gimana? Kira-kira adik-adik akan menyangkali Tuhan Yesus atau enggak ya? Nah, adik-adik, tapi sekalipun Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu tidak berubah. Kasih-Nya itu tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya, termasuk ke Petrus. Nah, kemudian ketika Petrus itu menyadari kesalahannya dan menyadari bahwa ia itu sudah menyangkal Tuhan Yesus, Petrus itu menjadi pribadi yang berubah. Petrus menjadi pribadi yang sudah siap untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segala resikonya. Dan ia pun siap untuk memberitakan Injil kemana-mana, ke seluruh dunia bahkan. Amin. Ayo adik-adik, sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar banyak tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di kayu salib. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kami, Tuhan yang mau berkorban untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Ya Bapa, ajari kami supaya kami semuanya boleh hidup lebih lagi menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami semua akan belajar untuk memberikan persembahan.
kami akan memberi dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik sama-sama katakan amin. Nah adik-adik jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas bersama-sama. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah sekarang waktunya aktivitas. Bahan dan alat yang adik-adik perlu persiapkan adalah ada buffalo nih, dan ada origami. Lalu adik-adik bisa pakai sticky notes. Terus ada ini gunting, ada hiasan, dan untuk perekatnya adik-adik bisa pakai lem atau double tip. Nah, oh ya adik-adik juga perlu siapin ini bolpen atau spidol. Oke, step by stepnya pertama-tama adik-adik bisa gambar love di tengah-tengah sini. Nah, lalu adik-adik bisa tulis Jesus love me 2 pieces. Setelah itu, kalau udah terbentuk seperti ini, ada tulisannya dan hatinya, adik-adik bisa langsung tempel ini origami yang udah dipotong-potong kecil-kecil, lalu ditempel satu persatu di dalam hatinya. Nah, untuk peletakan origaminya ini bebas ya adik-adik, kayak random gitu.
Nah, ini dia hasilnya. Nih contohnya yang Miss buat. Oke. See you next week ya adik-adik. God bless you and happy Sunday. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini bersama-sama, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan pimpin kami, Tuhan juga yang menyertai sekolah kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Ayo adik-adik, tangan kalian boleh diangkat dua-duanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya, ayo katakan amin.